Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Nusa Tenggara Barat yang kami hormati, jumpa lagi hari ini Jumat 12 Juni 2020 dalam update COVID-19 Nusa Tenggara Barat. Izinkan kami mewakili gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Nusa Tenggara Barat menyampaikan berbagai informasi tentang COVID-19 yang perlu diketahui oleh masyarakat pada umumnya. 2 hari ini bandara sudah mulai terbuka. Masyarakat sudah mulai berpergian, baik yang berangkat dari Pulau Lombok ataupun yang datang dari berbagai kota yang sudah mempunyai penerbangan langsung ke Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan berpergian pada saat ini. Termasuk di dalamnya adalah syarat untuk protokol COVID-19. Kami akan sampaikan beberapa persyaratan yang sering menjadi pertanyaan dari masyarakat. Bagaimana kalau kita akan berpergian lewat udara ke luar Lombok? Maka persyaratan yang harus Bapak Ibu punya sebelum berangkat ke daerah tujuan. Bagaimana dengan kalau lewat laut? Tujuan kita hanya 2 kalau lewat laut, ke Bali atau NTT. Pemerintah Provinsi Bali mempersyaratkan setiap orang yang akan masuk ke Provinsi Bali melalui laut harus bebas dari rapid test. Jadi artinya rapid testnya non-reaktif. Jadi setiap kita yang akan menyeberang ke Pulau Bali harus melakukan rapid test. Demikian juga kalau akan menyeberang ke Nusa Tenggara Timur. Jadi persiapkan diri kalau akan berpergian ke luar kota. Karena itulah prasyarat yang ditetapkan di era pandemi COVID-19 ini. Bagaimana yang akan masuk ke Nusa Tenggara Barat? Kalau lewat laut, kita mempersyaratkan harus sudah menjalani rapid test. Baik yang dari Bali maupun yang dari Nusa Tenggara Timur. Dan hasil rapid testnya harus non-reaktif. Apabila reaktif, maka dia tidak diperkenankan masuk ke Nusa Tenggara Barat. Demikian juga kalau yang akan keluar. Beberapa kasus yang kami temui, mereka akan berpergian, dilakukan rapid test, ternyata reaktif. Yang bersangkutan langsung kami kirim ke pusat karantina terpadu milik Provinsi Nusa Tenggara Barat di Bapelkes. Jadi, Bapak Ibu kalau mau berpergian harus siap. Hasilnya tidak selalu non-reaktif. Kalau hasil reaktif harus siap untuk dikarantina. Bagaimana dengan perjalanan udara? Untuk yang akan masuk ke Nusa Tenggara Barat lewat udara, diharapkan mempunyai hasil swab PCR negatif atau rapid test non-reaktif. Mengapa ada 2 syarat? Tergantung perjalanannya. Kalau perjalanannya lama, kita harapkan melakukan PCR. Kalau perjalanan pendek, maka melakukan rapid test. Sehingga kita berharap proses ini bisa menyaring orang-orang yang kemungkinan tanpa gejala, tetapi sebetulnya menderita COVID-19 untuk masuk ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seperti juga yang sudah kami temui, kasus-kasus yang akan berangkat ke daerah-daerah yang harus menjalani PCR, beberapa positif dan langsung dirawat. Inilah fungsi dari tes tersebut. Menyaring orang-orang yang mungkin menjadi sumber penularan di daerah tujuan. Bagaimana kalau akan menyeberang dari Lombok ke Sumbawa atau dari Sumbawa ke Pulau Lombok?
Saat ini kita sudah memberlakukan peraturan baru, yaitu dengan mengantongi surat keterangan bebas influenza-like illness dan faktor-faktor penyebab lainnya dari sarana kesehatan yang ada, yaitu klinik, tidak bisa dari praktek pribadi. Jadi harus dari sarana resmi, puskesmas, rumah sakit, atau klinik swasta mitra KKP. Kami juga melakukan pembatasan pergerakan kepada orang-orang dengan kelompok rentan, yaitu balita, ibu hamil, lansia, serta orang-orang yang mempunyai penyakit komorbid. Mereka bisa melakukan perjalanan bila memang ada hal yang sungguh-sungguh penting, seperti harus berobat, atau keluarganya ada yang sakit atau meninggal, atau untuk kepentingan pendidikan. Tetapi di luar itu kami akan batasi, karena kita tidak ingin menambah jumlah orang-orang yang dalam kelompok rentan tertular akibat melakukan perjalanan. Apalagi yang bersangkutan melakukan perjalanan ke daerah transmisi lokal, Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Timur. Di daerah transmisi lokal, kita tidak tahu siapa yang akan menjadi penular. Kalau mereka termasuk kelompok rentan, maka mereka bisa saja tertular pada saat perjalanan ke daerah tersebut. Jadi jangan dipandang mengapa pemerintah mempersulit, tapi justru kami ingin memberikan keamanan kepada warga kami yang sudah terbukti menjadi kelompok rentan tertular COVID-19. Untuk apa membawa balita berpergian? Resikonya terlalu besar. Untuk apa membawa lansia berpergian dengan resiko yang terlalu besar? Prinsip kita adalah mari kita lindungi keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita melewati masa pandemi ini. Kita menjadi orang yang bijak apabila kita bisa memberikan perlindungan kepada keluarga kita melalui masa pandemi ini dengan selamat. Bapak Ibu warga NTB yang tercinta, kami akan umumkan perkembangan kasus COVID pada hari ini. Hari ini di 3 laboratorium, yaitu Laboratorium PCR RSUD Provinsi dan Universitas Mataram, Laboratorium Tes Cepat Molekuler Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Kota Mataram serta Rumah Sakit Manambai telah diperiksa sejumlah 129 sampel. Dengan hasil 112 sampel negatif, 4 diantaranya positif, evaluasi dari pasien yang sedang dirawat. Sementara positif baru hari ini adalah 13 orang, yaitu dari Kota Mataram 8 orang, Lombok Barat 4 orang, dan Lombok Timur 1 orang. Sehingga total kasus positif pada hari ini adalah 904 orang dengan positive rate sebesar 10,2%. Alhamdulillah hari ini jumlah kasus yang sembuh kembali berada di atas jumlah kasus yang positif. Hari ini 21 orang pasien dinyatakan sembuh, berasal dari Kota Mataram 3 orang, Lombok Barat 12 orang, Lombok Timur 5 orang, dan Lombok Tengah 1 orang. Sehingga sampai hari ini ada 543 orang pasien atau 60,1% yang telah dinyatakan sembuh. Mereka bisa pulang ke rumah, melanjutkan isolasi mandiri selama 14 hari untuk memastikan semua kuman yang ada di dalam tubuhnya betul-betul habis. Warga Nusa Tenggara Barat yang berbahagia, hari ini kembali ada berita duka. Hari ini telah meninggal dunia 2 orang pasien COVID.
1 orang dari Kota Mataram, dan 1 orang dari Lombok Barat. Duka cita yang mendalam kami sampaikan kepada keluarga yang ditinggal oleh ayah dan ibu tercinta karena COVID. Semoga putra-putri yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan tetap bersemangat menjalani isolasi, dan semoga terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Total kematian sampai hari ini adalah 34 orang dengan persentase sebesar 3,5%. Dengan demikian masih tersisa 327 orang pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan, rumah sakit darurat di seluruh Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu yang kami cintai, mari kita pantau hasil tracing kontak pada hari ini. Hari ini ada penambahan pelaku perjalanan tanpa gejala sebanyak 67 orang. Dengan demikian, sudah tercatat 62.297 orang pelaku perjalanan tanpa gejala. Dan yang masih berada dalam karantina mandiri adalah 1.536 atau 2,4%. Ke depan, dengan dibukanya bandara dan pelabuhan laut lebih luas daripada sebelumnya, maka seluruh warga harus memantau pelaku perjalanan tanpa gejala. Jumlahnya pasti akan bertambah. Dan kami inginkan partisipasi warga untuk meyakinkan para pelaku perjalanan tanpa gejala yang baru datang di Nusa Tenggara Barat ini menjalani isolasi atau karantina mandiri di rumahnya masing-masing. Support mereka sehingga mereka bisa menjalani dan melewati proses karantina ini dengan baik. Untuk orang tanpa gejala hari ini bertambah 62 orang, sehingga total menjadi 8.929 orang, dan yang masih dalam pemantauan adalah sejumlah 2.896 orang atau 32,4%. Dan orang dalam pemantauan bertambah 8 orang menjadi 6.226 orang, dengan yang masih dipantau sejumlah 387 orang atau 6,2%. Hari ini jumlah pasien dalam pengawasan bertambah 36 orang, sehingga total menjadi 1.608 orang, dan yang masih dalam pengawasan di rumah sakit dan di karantina terpadu sebesar 529 orang atau 32,9%. Kami memulai program isolasi mandiri untuk para PDP dan pasien yang akan segera sembuh. Apabila pasien ini tidak memiliki penyakit penyerta, rumahnya memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri, dan lingkungannya dapat menerima yang bersangkutan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, kami berharap program ini bisa berjalan lancar. Kita percepat kesembuhan pasien-pasien COVID-19 dengan menumbuhkan rasa optimis karena dia bersama keluarga. Dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam program isolasi mandiri. Dan kami berterima kasih kepada semua masyarakat yang mendukung para keluarga pasien yang masih menjalani karantina mandiri dan pasien yang akan menjalani isolasi mandiri, sehingga semua bisa segera sembuh dari COVID-19 dengan rasa yang nyaman, karena dia tidak merasa dikucilkan
baik oleh keluarga maupun oleh lingkungan sekitarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami tidak lelah-lelahnya mengingatkan, hidup berdamai dengan COVID adalah kita hidup di alam yang kita sadari ada kuman coronanya. Untuk itu kita harus menjaga diri kita agar tidak tertular dari kuman corona. Kita tidak menjadi pengidap COVID-19. Maka prasyarat utama adalah jalani dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Lakukan dengan disiplin. Disiplin memakai masker, disiplin mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir selama 20-40 detik, atau memakai hand sanitizer bila tidak ada air mengalir. Disiplin untuk menjaga jarak dan menjauhi kerumunan atau keramaian yang berpotensi menjadi sumber penularan bagi COVID-19. Disiplin menjaga daya tahan tubuh dengan memakan makanan dengan gizi seimbang, berolahraga teratur, istirahat yang cukup, dan kelola stres agar imunitas tubuh kita tidak menurun. Bagi para pengidap penyakit komorbid, baik itu hipertensi, jantung, diabetes mellitus, ginjal, penyakit keganasan, maka kelola penyakit Anda. Jaga diri Anda agar berada dalam batas-batas normal bagi penyakit tersebut, sehingga resiko tertular COVID-19 bisa lebih dikurangi. Dan terakhir, mari kita lakukan dan kita tingkatkan sikap kita dalam menjalani perilaku hidup bersih sehat. Stay safe, stay healthy. Salam sehat Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.